Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sofa Tasya Kamila. Di sini saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan sosok tokoh inspiratif yang akan kita tanya-tanyain nanti. Nah, beliau ini bernama Bu Dr. Tutut Handayani, MPSI Psikologi. Beliau ini merupakan konsultan MSDM sejak tahun 1999 dan sebagai pemerhati pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, langsung aja kita sapa Bu Tutut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Tasya. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Ibu semangat ketemu Tasya, makin semangat. Aktivitasnya berjalan dengan lancar. Oh, alhamdulillah lancar banget. Kita sambil jalan-jalan. Oh, boleh, yuk. Nah, teman-teman, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanyain oleh Bu Tutut. Ntar Bu Tutut bisa menjawab. Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ya. Menurut Ibu nih, anak zaman sekarang, anak zaman milenial ini, nah di sini kita ada beberapa pertanyaan yang bisa Ibu jawab. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja. Menurut Ibu, karakter anak zaman milenial ini seperti apa sih sekarang ini? Karakter anak milenial zaman sekarang. Iya, benar. Kalau sekarang ini, kalau yang kita bicara milenial itu berarti sudah usia di atas 35 ya, 35 tahun. Kalau usia seperti Tasya berarti kita bicara Gen Z. Oh, Gen Z. Sudah generasi Z. Oh iya, benar gitu sekali. Kan? Ya. Nah, yang Tasya maksud yang milenial atau yang Gen Z-nya? Yang generasi Z-nya. Oh, yang generasi Z-nya. Kalau generasi Z itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi saat ini, anak-anak yang sebenarnya kalian itu bertumbuh secara kreatif, di mana kau cepat belajar karena teknologi sudah berkembang. Iya, benar sekali. Ya kan? Sehingga informasi apapun tuh kamu akan sangat mudah. Nah, cuman pertanyaannya yang menjadi PR adalah di mana edukasi pendampingan dari orang tua, di mana pelajaran tentang kematangan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya saat ini, gitu kan? Jadi memang cepat sekali ya anak zaman sekarang untuk mencari informasi karena berbagai media juga sudah menyediakan gitu. Betul. Jadi sepintar-pintarnya kita sih untuk mencari media dimanapun berada gitu. Iya. Jadi gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, karakter seperti apa yang wajib dipunyai oleh generasi milenial saat ini? Karakternya pastinya yang bisa menjawab perubahan dan kebutuhan zaman, gitu kan? Memecahkan problem solving mungkin ya? Iya, jadi gini, adapted. Anak-anak yang sangat cepat bisa beradaptasi. Cepat beradaptasi itu seperti apa? Cepat beradaptasi itu artinya tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah untuk menyalahkan, ya kan? Sehingga selalu diterima dengan positif, kemudian menjadikan proses belajar. Nah, itu yang paling penting. Salah satunya adalah bagaimana kalian bisa cepat untuk beradaptasi. Dan yang kedua sebenarnya adalah kematangan di secara ini etika, moral, ya kan, lebih karakter, ya kan. Kemudian kalian punya awareness, ya kan, punya kepedulian. Nah, itu karena dunianya sekarang kalian udah asik nih, gitu kan, sudah asik sendiri sehingga kadang-kadang agak sedikit lupa dengan aware. Meskipun sekarang pertumbuhannya sudah jauh lebih positif sih dengan anak-anak Gen Z ini. Peduli kepada sesama, peduli untuk membantu itu tinggi, ya kan? Tetapi di satu sisi yang lain, kadang-kadang hal-hal yang urgent yang kita lihat bagaimana kepada orang tua menghargai. Itu masih kurang, gitu nah, itu yang masih perlu dikembangkan. Gitu, betul. Buat anak-anak sekarang. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana agar mempunyai karakter yang tangguh sehingga tidak labil di era society 5.0? Yang paling mudah ya itu tadi yang Ibu sudah sampaikan di awal. Siap menerima tantangan, jangan mudah mengeluh, jangan mudah menyerah, punya dorongan yang kuat. Jadi kalau sudah punya dorongan, kau harus punya target, kau harus punya keinginan, kau harus punya mimpi di dalam hidupmu. Tetapi ketika kau akan meraih mimpi itu menghadapkan satu hambatan, jangan menyerah gitu. Kau harus berjuang terus, itu yang paling penting. Boleh menyerah ya? Yes. Karena kan enggak, maksudnya kalau seusia saya gitu, yang lain kadang masih labil dan
cepat kemakan omongan orang lain gitu loh. Nah, kalau masih labilnya itu wajar karena kan usia-usia seperti kalian ini kan masih proses belajar, masih proses pertumbuhan. Nah, agar kau terpengaruh dengan lingkungannya pasti karena kau pasti mencari konformitas kan. Nah, hanya lingkungan seperti apa yang harus kau pilih itu penting. Ya kan? Jadi kau akan tahu memilah-milah ya. Memilah-milah. Oh, ini positif buat saya. Oh, ini nggak terlalu positif. Nah, itu pintar-pintar untuk memilah itu. Sehingga punya prinsip ya. Iya, benar sekali itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi gini, Bu. Kalau misalkan saya nih narsis nih di sosmed dan saya ingin like dan pujian yang misalkan banyak gitu biar kayak selebgram gitu. Itu sebenarnya wajar nggak sih, Bu? Karena kan sekarang kan kalau nggak viral kan kayak kurang gitu loh, kurang tenar kayak gitu. Viral kan nomor 1 sekarang di negara kita gitu. Kalau ingin populer, ingin diperhatikan orang dan kita punya prestasi yang sesungguhnya kita punya, tidak masalah. Tetapi ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu penghargaan kepada orang, kemudian itu hanya menyebabkan kamu ujub sombong diri. Nah, itu backgroundnya sudah berbeda, nawaitunya. Niatnya kan sudah berbeda. Maka kalau kau mendapatkan apresiasi itu apresiasi dari lingkunganmu yang jelas melihat, gitu kan? Karena kalau sekarang di sosial media kan pinter kok bisa merangkai kata yang sesaat itu. Semua sekarang tipu di sosial media. Banyak make up kan? Seperti pakai topeng semua. Iya, betul. Nah, tapi yang paling penting kalau itu niatnya adalah untuk memberikan satu edukasi, untuk menginspirasi teman-teman yang lain, Ibu melihatnya itu masih positif sih, gitu kan. Tapi kamu menyampaikan itu bukan karena kamu ingin dapat like-nya, tetapi bagaimana kamu punya satu niat, mungkin pembelajaran dalam hidup kamu akan bisa menginspirasi orang lain. Nah, itu yang Ibu lihat itu masih jadi nilai positif sebenarnya, ya. Jadi ketenaran dipakai untuk hal yang positif gitu ya, Bu? Jadi kalau kamu mau upload ke sosial media, niatnya adalah bukan dapat like-nya. Tapi kamu ketika masuk ke sosial media mengupload sesuatu, itu ada satu konten, ada satu insight yang ingin kamu sampaikan, yang bisa bermanfaat, yang mungkin bisa menginspirasi oleh orang lain. Gitu kan, contohnya kamu lagi di tempat ini, teman-teman, tempat ini indah banget loh, ini ada di satu alam, gitu kan. Kemudian kau bisa sampaikan, di sini saya bisa belajar bagaimana kita kembali kepada alam dan kita bisa semakin bersyukur. Nah, itu kan sebagai satu edukasi ya, ada satu konten yang kau sampaikan. Iya, benar sekali. Gitu bukan? Iya, benar. Menurut Tasya sendiri gimana? Kalau menurut aku ya penting banget sih karena sosial media ya, karena banyak kan sosial media disalahgunakan gitu buat anak-anak remaja, kayak misalkan TikTok yang misalkan nggak relevan buat kita terima gitu, dan jadinya kita pun juga ikut-ikutan seperti itu gitu. Nah, makanya harus ada suatu penanaman nilai positif. Nah, artinya bahwa kau harus punya prinsip, kau harus punya self confident, sehingga hidupmu tidak mudah dipengaruhi oleh satu situasi, lingkungan tertentu atau orang tertentu. Siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih, Bu, cara atau tips agar bisa memperbaiki diri, misalnya disiplin, senang belajar, atau multi talenta? Bagaimana resepnya yang ampuh gitu, Bu? Resepnya kita harus jujur pada diri sendiri dulu. Kamu harus sadar bahwa saya ini orang yang disiplin atau enggak. Berarti mengenali diri kita sendiri. Yes. Kamu harus jujur. Oh, saya ternyata orangnya enggak jujur. Saya orangnya enggak disiplin. Terus saya manfaatnya apa ya kalau saya enggak disiplin? Ada nilai positif atau ada nilai negatif yang didapatkan? Kalau ternyata itu ada nilai negatif, berarti kan harus diubah. Aku mau nggak merubahnya? Nah, kalau aku mau merubah, saya harus komitmen. Benar, harus konsisten, ya kan? Dan itu kalau konsisten tuh terus menerus tuh. Itu tuh yang harus, yang susah tuh di konsistennya sih, Bu. Kadang niat, udah nih di awal, tapi nanti konsistennya tuh kadang suka lupa gitu. Dalam waktu 3 bulan, kalau kau ingin merubah sesuatu, jangan berikan toleransi sedikit pun dalam waktu 3 bulan. Gitu? Ya, 3 bulan itu kalau kamu semuanya gini, saya kalau mau berangkat sekolah nggak boleh terlambat.
Mulai detik ini kamu janji besok kamu berangkat sekolah kamu nggak tenang terus. Jadi kalau ya nanti kan masih akan muncul banyak alasan. Tapi kembali lagi saya punya komitmen lo harus ke sana. Jadi kita bergerak lagi untuk bisa komit dengan apa yang kita sudah rencanakan tadi. Jadi itu terus saja kita jalankan. 3 bulan, kalau sudah 3 bulan nanti itu sudah lama-lama lihat 6 bulan kedua akan jadi habit. Itu akan muncul sebagai karakter. Kebiasaan gitu. Betul. Siap. Oke nih pertanyaan yang terakhir. Nah, karena sekarang saya ini udah kelas 12 nih Bu, bentar lagi kan mau kuliah gitu. Dan kadang tuh masih suka bingung kan mau kuliah di mana. Nah, misalkan gini Bu, saya kan ingin kuliah di HI ya, Hubungan Internasional. Sementara waktu saya tuh lebih memilih kuliah di manajemen gitu. Nah, itu tuh gimana sih sikap yang harus saya hadapi dan bagaimana solusinya Bu? Kamu sendiri ketika memilih pilihanmu itu merasa bahwa itu memang kau punya potensi, kau punya niat yang kuat, ataukah itu terpengaruh karena teman aja? Iya, kadang suka gitu tuh anak remaja itu suka gitu kadang terpengaruh karena misalkan jurusan ini viral, jurusan ini udah menjamin gitu. Betul. Gitu. Nah, sehingga dalam proses itu kamu harus punya kemantapan diri dulu. Kemudian atas pilihan orang tua kamu dengarkan. Kamu cari tahu kenapa orang tua kok meminta atau menyarankan pilihan ini, gitu kan? Nah, kemudian dari situ kok analisa. Ya, kira-kira kalau aku menjalankan pilihan orang tua ini sesuai nggak ya? Yang ini sebenarnya saya punya niat kuat nggak ya? Itu ada proses perenungan. Coba nanti dilihat lagi, kemudian kamu memperluas pengetahuan. Coba kalau di bidang ini apa, bidang ini apa, kemudian kau pertajam lagi dengan nitmu tadi masih enggak ya di minat awal yang kau inginkan. Kalau kau punya kuat niat itu, kau yakinkan kepada orang tuamu dengan satu dialog, gitu kan? Tapi kau harus komit. Intinya tadi komit, karena orang tua kadang-kadang kan merasa ini anak ini bener nggak sih, gitu kan? Jangan sampai kamu juga mengikuti keinginan orang tua dalam sebuah keterpaksa. Yes. Karena juga pertama-tama kita kan kayak marah gitu loh Bu, kayak kok orang tua malah nggak dukung atau gimana gitu. Cuma kan kita langsung ngambil suatu keputusan, orang tua ini nggak dukung, kita akhirnya marah kayak gitu. Iya, karena orang tua punya pengalaman yang jauh lebih cepat dulu dari kalian, gitu kan? Jadi gitu teman-teman ya, kalau nasihat dari pesan dari Bu Tutut ini, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Dan mungkin itu saja Bu pertanyaan yang terima kasih Tasya. Saya telah bacakan. Dan terima kasih untuk Bu Tutut. Terima kasih Tasya, Ibu yang terima kasih. Senang Ibu ketemu dengan anak-anak muda yang cukup punya keberanian. Kau mau untuk berlatih terus, luar biasa. Sukses ya. Amin Bu. Dan ini juga merupakan kesempatan yang luar biasa karena saya bisa bertemu langsung nih dengan Bu Tutut dan berbincang-bincang santai pada sore hari ini yang cukup sejuk gitu. Nah teman-teman, mungkin itu aja podcast pada sore hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari podcast hari ini. Dan saya Sufatasya Kamila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.